Oke, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan mencoba untuk penilaian sikap, ya. Sekarang kita klik tambah nilai sikap. Nah, setelah kita klik tambah nilai sikap, kita pilih sekarang guru kelas. Oke. Setelah guru kelas, kita akan simpan dan lanjutkan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekarang silakan pilih tahun ajaran, semester, dan kelas. Di sini saya ambil kelasnya kelas 4 ya. Oke, kemudian saya lanjutkan penilaian sikap di sini. Kita tunggu, nanti kita akan coba untuk menilai penilaian sikap. Oke, akan muncul nama-namanya Bapak Ibu sekalian. Di sini kita lihat. Kita cukup di sini mengisi misalkan nilai anak 76, 75, 77, 78, 87, misalkan 76, 56, 66. Oke ya, ini boleh saya demokan saja. Sekarang saya enter untuk saya simpan nilainya, saya enter atau kita klik simpan penilaian sikap sama saja. Kita klik dulu. Nanti akan muncul di sini form bahwa penilaian sikap kita berhasil disimpan. Oke, sudah berhasil disimpan ya. Di sini kita bisa lihat apa yang udah kita inputkan. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini kita bisa klik tindakan untuk menghapus seluruh nilai yang kita isi tadi, untuk menghapus seluruh, atau kita bisa menghapusnya one by one. Ya, sekarang kita lihat dulu apa yang udah kita inputkan di sini. Oke, kita dapat nilainya ya, Amsal 76, 75, 77, 78. Ini adalah nilai rapotnya, nilainya B sesuai dengan konversi Permen 104. Kalau Bapak Ibu pengen lihat nilai Dimas, misalkan Bapak Ibu tinggal klik saja Dimas di sini, yang namanya Dimas, maka akan muncul nilai ininya Dimas yang 77 seperti itu ya. Oke, bagaimana caranya Bapak Ibu untuk mengedit nilai? Ya, gampang sekali caranya, kita klik edit nilai di sini. Misalkan kita lengkapi nilai Dimas 88, 87 sama 90. Kemudian kita enter atau kita klik simpan nilai sikap. Oke, ini udah tersimpan nilainya. Nah, Bapak sekalian, oke, kita sudah cukup ya untuk penilaian. Sekarang bagaimana caranya kita menghapus nilai ini one by one ya. Kalau Bapak Ibu menghapus secara keseluruhan berarti harus di halaman yang utama tadi yang tadi saya jelaskan di depan. Oke, sekarang kita akan menghapus one by one nilai. Katakanlah kita akan menghapus nilai Dayu Christian ya. Kita klik hapus nilai, nanti halaman akan muncul. Oke, di sini sudah muncul. Ini tinggal Bapak Ibu klik saja. Kalau Bapak Ibu ingin menghapus nilai Dayu dan nilai Dimas, Bapak Ibu cukup klik di sini ya. Oke, jadi Bapak Ibu bisa pilih di sini, atau kita hanya menghapus satu nilai saja, nilai Dayu ya. Kemudian kita enter atau kita klik hapus nilai sikap di sini. Oke, apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Kita oke. Kita hapus nilainya. Oke ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita akan melihat setelah kita hapus ini, saya akan melihat tampilan nilai rapotnya. Kita sudah menilai penilaian sikap untuk kelas 4 ya. Oke, sekarang kita akan cek nanti di sini. Kita tunggu dulu halamannya sedang menyimpan. Nah, sudah terhapus ya. Bahkan nilai Dayu di sini sudah hilang. Sekarang kita coba bagaimana caranya mencetak rapotnya. Perlu Bapak Ibu ketahui, kita baru menilai penilaian sikap siswa untuk kelas 4 ya, yang kita pilih ini. Sekarang kita lihat bagaimana cara cetak rapotnya. Kita pilih tahun ajaran, kemudian semesternya genap. Saya pilih kelasnya, kita ambil kelas 4. Oke, nah ini adalah nama-namanya. Oke ya. Nah, kita akan lihat print rapot nilai Amsal. Kita lihat di sini, saya klik kanan, kemudian nanti akan muncul. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu Bapak Ibu ketahui di sini ya. Oke.
Yang muncul di sini adalah terdiri dari 4 muatan di sini ya, bahasa Indonesia, matematika, IPA dan IPS ya. Oke, kita bisa lihat di sini. Oke, kita lihat ini hanya untuk penilaian sikapnya saja. Penilaian agama ini muncul ketika nanti guru agama mengentry penilaian sikap untuk anak yang bernama Amsal ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu Bapak Ibu ketahui ketika Bapak Ibu menilai sikap untuk kelas 4 ya, di sini kita bisa golongkan kelas 4 dan kelas 5. Satu kolom yang Bapak Ibu input itu mewakili 4 muatan, yaitu matematika, bahasa Indonesia, IPA dan IPS seperti itu. Lah kemudian untuk PKN, PJOK dan seni budaya seperti apa, berarti Bapak Ibu harus entry one by one ya, dengan caranya input jadwalnya terlebih dahulu. Oke, seperti itu. Kita lihat di sini ya. Nah, di sini yang muncul untuk sikapnya. Untuk KI 1 kita lihat di sini ada 4 muatan, bahasa Indonesia, matematika, IPA dan IPS, dan untuk KI 2-nya pun sama seperti itu ya. Oke, kita lihat. Nah, untuk pengetahuan dan keterampilan ini belum muncul ya. Sekarang saya akan demokan untuk pengetahuan dan keterampilan. Sekarang kita coba penilaian pengetahuan. Caranya sama, saya akan klik tambah nilai pengetahuan. Oke, sudah muncul. Sekarang kita klik guru kelas ya. Nanti saya akan menemukan bagaimana saya akan mencoba menginput nilai PKN atau PJOK sebagai guru mapel ya. Katakanlah saya guru kelas tapi juga mengajar olahraga misalkan. Nanti kita akan coba pinkan. Oke, sekarang kita pilih tahun ajaran, kita pilih semester, kemudian kita pilih kelasnya masih sama, kelas 4. Lanjutkan penilaian pengetahuan. Kita lanjutkan penilaian pengetahuan. Sambil kita tunggu Bapak Ibu, jadi sekali lagi saya jelaskan di sini bahwa pada penilaian pengetahuan ini untuk guru kelas yang jenjang kelas 4 dan kelas 5, satu kolom yang kita input ini mewakili 4 muatan. Sekali lagi saya sebutkan adalah IPA, IPS, matematika dan bahasa Indonesia. Oke, kita contoh ya, misalkan tes tulisan 78, 77, misalkan 75, misalkan tes tulisan kita ambil 80, tugasnya kita ambil 98, 100 misalkan, kemudian UTS-nya yang ini kita kasih 77 dan 90 misalkan. Lalu kita enter saja. Kita enter atau Bapak Ibu cukup klik. Nah, di sini sudah berhasil datanya ya. Tentunya kita sudah bisa melihat nilainya. Nah, dan tentunya juga kita sudah bisa melihat nilai rapotnya nanti di sini ya. Oke, di sini kan nilai pengetahuannya masih kosong. Kita lihat masih kosong. Nanti kita akan coba refresh sambil menunggu ini ya, nilai yang akan ditampilkan. Kita tunggu sebentar. Kita lihat nilainya. Oke, ini sudah muncul, lihat Bapak Ibu sekalian, Amsal nilainya 3,36 yaitu B+. Sekarang kita ini masih kosong, yuk kita refresh. Caranya refresh bagaimana? Klik yang reload this page atau Bapak Ibu klik ini kemudian ditekan enter, sama saja caranya. Oke ya. Sekarang saya akan merefresh dan kita akan melihat nilai pengetahuan yang sudah muncul di sini. Tentunya harusnya adalah 4 muatan, ya. Kita lihat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat nilai pengetahuan sudah muncul, ya, deskripsinya sudah muncul, bahasa Indonesia, matematika, kemudian IPA-nya di sini sudah muncul ya. Oke. Kita lihat sini nilainya. Sudah oke ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Kemudian nilai keterampilannya sama caranya.
kita akan coba nilai keterampilannya di sini. Saya akan coba ya. Kita tambah nilai keterampilan sebagai guru kelas, simpan dan lanjutkan. Kemudian tahun ajarannya kita pilih. Kelasnya sama kelas 4, kita lanjutkan penilaian keterampilan. Oke, saya sekarang ambil satu saja, misalkan prakteknya 100. Misalkan dalam satu semester Bapak Ibu hanya ada 2 praktek, itu pun tidak apa-apa, isi saja. Nah, proyeknya kita ambil satu saja, misalkan 87. Kemudian portofolionya kita ambil misalkan 70, gitu ya, 70. Atau kita coba kecilkan deh nilai, misalkan di sini 55, kemudian di sini kita ambil 67, di sini kita ambil 60, dan di sini kita ambil misalkan 57, kita enter. Oke. Nah, maka saya tidak perlu lagi mengklik lihat nilai, sekarang kita akan langsung masuk ke nilai rapotnya. Coba kita lihat. Di sini ada nilai keterampilan ya. Sekarang kita refresh Bapak Ibu sekalian. Ini kita refresh, kita tunggu nanti nilai keterampilannya akan muncul. Nah, di sini terdiri dari 4 muatan ya. Nilainya cukup di sini. Oke. Kita lihat di sini sudah ada 4 muatan. Nah, sekarang bagaimana untuk caranya menginput nilai yang selain 4 muatan ini? Katakanlah nilai PJOK. Berarti kasusnya adalah misalkan seperti ini. Pelajaran PJOK itu diajarkan oleh guru kelasnya. Ya, berarti akun ini harus kita tambahkan dulu jadwal untuk PJOK. Jadi caranya Bapak Ibu harus entry jadwal untuk PJOK. Nah, karena PJOK itu adalah bidang studi, saya akan tambahkannya di jadwal kurikulum KTSP. Di sini ya, kita akan tambahkan. Di sini saya refresh dulu. Oke, kemudian saya klik kurikulum KTSP. Saya akan tambahkan jadwal PJOK misalkan. Pilih kelas, tentunya kelas 4, harinya saya hari Senin, misalkan jumlah jam mengajarnya 2 jam misalkan. Kemudian simpan dan lanjutkan. Oke, saya pilih jam ke-1, jam kedua misalkan gitu ya. Jam mulainya 07.00, kemudian jam selesainya 07.40. Mulai dari sini lagi 07.40 sampai 08.20. Saya pilih guru, tentunya saya sendiri di sini. Kemudian saya ambil di sini PJOK. Oke, mana kita lihat ini ya. Oke, misalkan kita ambil lagi PJOK ambil. Ruangannya kita ambil halaman sekolah. Oke, halaman sekolah. Sini ya. Oke, kemudian kita simpan jadwalnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan yang ngejar PJOK-nya adalah guru lain, berarti guru lain itu harus menginput nilainya caranya sama seperti ini. Di sini kita udah selesai menginput jadwalnya. Sekarang kita kembali lagi untuk membuat nilai PJOK di penilaian raport. Kita lihat ya. Bagaimana caranya? Kita akan tambah penilaian katakanlah keterampilannya saja. Kita akan tambahkan keterampilan. Tentunya cara ini sama inputannya dengan penilaian pengetahuan dan penilaian sikap. Oke, kita tambah ya Bapak Ibu sekalian ya. Tambah nilai keterampilan. Saya ambil sekarang yang tadinya guru kelas, saya ambil guru mapel. Oke. Kemudian saya simpan dan lanjutkan. Oke. Lihat. Saya ambil tahun ajaran semester genap kelas 4, kemudian jas. Oke ya. Simpan dan lanjutkan untuk penilaian keterampilan. Oke. Kita tunggu, sedang loading. Oke, sekarang saya coba tambahkan di sini nilainya 87. Kemudian di sini saya tambahkan 76. Kemudian di sini saya tambahkan projectnya nilainya 80 ya. Kemudian saya tambahkan di sini portofolionya misalkan 77. Kemudian saya simpan, saya enter saja. Setelah itu nanti kita akan melihat bahwa nanti nilai untuk PJOK sudah muncul di rapot. Kita lihat ya untuk keterampilan. Lihat di sini. Oke, di sini hanya ada 4 muatan. Sekarang kita akan lihat PJOK-nya. Kita refresh saja.
maka simsalabim akan muncul nilai PJ Okan. Lihat ya, sedang loading. Oke, di sini kita bisa close dulu. Coba refresh. Tadi kan nilainya tampilan loading. Ya, kita lihat keterampilan dan kita lihat di sini, maka pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan sudah muncul. Nilainya sangat baik. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian untuk proses penilaian sampai menjadi nilai rapor. Ya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.